Baiklah, kita akan memulai presentasi kita pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas cinta kasih karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di ruang virtual Zoom pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah proyek struktur data dan algoritma, serta kepada asisten dosen kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yang mana kami membuat sistem informasi bioskop dengan menggunakan metode insert and sort dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kami. Tugas besar kelompok ini diketuai oleh Nandita Nabila Putri dengan NPM G1A021001 dengan anggota Rosalia Dina Marina Sipahutar dengan NPM G1A021017, Ratnayanti Simbolon dengan NPM G1A021025, Farhan Mulian dengan NPM G1A021031, Jakwan Amar Ajis dengan NPM G1A021051, dan juga Wira Ananda Rahinakala dengan NPM G1A021087. Sebelum memulai demo aplikasi ini, kami akan lebih dulu memberikan pemaparan tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi yang dijelaskan oleh Farhan Mulian. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Selanjutnya, kami memakai aplikasi NetBeans. NetBeans yaitu suatu aplikasi NetBeans yang memiliki fungsi yang sangat penting dan wajib ada bagi setiap programmer, yakni sebagai media untuk menulis, melakukan compile, mencari error pada program yang berbasis bahasa Java, C++, dan bahkan dynamic language seperti PHP, JavaScript, Groovy, serta Ruby. Dengan fungsinya yang multi-language ini, NetBeans juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan program yang berjalan desktop, web, enterprise, serta mobile. Kami memakai teknik insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya. Apakah sudah berada di tempat semestinya? Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar, karena kompleksitas dan algoritma ini adalah di mana N adalah jumlah item. Selanjutnya dijelaskan oleh Ratna. Sistem informasi bioskop merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola manajemen bioskop. Sistem informasi bioskop yang kami buat memuat informasi data film, jadwal tayang, tahun film, dan pemproduksi film, yang sangat berguna bagi para penikmat film bioskop. Dengan aplikasi ini, akan sangat mempermudah penonton apabila ia ingin menonton film yang ia mau. Dengan sistem informasi bioskop ini, penonton dapat mengetahui film apa saja yang akan tayang, yang sudah tayang, dan yang sedang tayang. Dengan cukup mengakses aplikasi ini di perangkat mereka masing-masing, dimanapun dan kapanpun mereka mau. Manfaat dari sistem bioskop ini juga sangat memudahkan penonton dalam pembelian tiket nantinya. Selanjutnya, untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh Nandita dan juga Rosalia Dina. Baik, sekarang untuk demo aplikasi. Demo aplikasi sistem informasi bioskop. Pertama-tama kita run dulu sistemnya. Lalu untuk tampilan awal, tampilan login, ini ada nama pengguna dan sandi. Seperti yang pada kode kita buat, nama pengguna adalah kelompok 8 dan sandinya yaitu
klik login. Lalu seperti kita lihat, muncul tampilan daftar film. Di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan ID film maupun tahunnya. Kemudian untuk tampilan edit akan dijelaskan oleh Rosa. Baiklah, untuk edit sendiri yaitu untuk mengedit atau mengubah informasi yang ada dalam tabel daftar film. Yaitu untuk yang pertama yaitu ID filmnya. Kita ambil contoh yaitu 090 dengan judul The Adultery dan tahun filmnya adalah 2022. Dan produksinya adalah Hintmarker Studios. Dalam statusnya yang sebelumnya coming soon, kita ubah menjadi telah tayang. Lalu klik edit. Dan kemudian dalam tabel tersebut yang darinya coming soon berubah menjadi status. Statusnya telah tayang. Kemudian klik silang dan lanjutnya fitur hapus untuk menghapus bagian film yang telah ada dalam daftar film seperti 032. Dan klik hapus. ID film 032 telah berhasil dihapus dari daftar film tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandita. Kemudian untuk tampilan tambah. Di sini kita dapat menambah film yang ada di daftar film ini. Contohnya misal 039 dengan judul The Batman tahun 2022, produksi DC Films, status telah tayang. Kemudian kita akan tambah, lalu data berhasil ditambahkan di daftar film. Kemudian klik silang, dan setelah ini semua sudah selesai, kita klik logout, maka akan kembali ke tampilan login pada tampilan semula. Kemudian akan dijelaskan mengenai kode-kode yang ada pada sistem informasi bioskop kita. Pertama untuk kode login akan dijelaskan oleh Farhan Mulyan. Oke, baiklah, untuk kode login pada atas sekali yaitu terdapat package program adalah bagian dari kemasan program. Import Java Swing yaitu untuk memasukkan image atau gambar. Terus ada import Java Swing option pen untuk menampilkan panel-panel opsi. Terus selanjutnya kita ada public class login extends untuk public class login variable. Selanjutnya ada private in components untuk memanggil private class. Terus ada jpanel untuk menampilkan panel yang berisi nama dan password untuk login. Terus dilanjutkan lagi oleh Zakwan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian daftar film. Yang pertama, kode static string film sama dengan new static 105. Ini merupakan database film yang menggunakan array 2D. Dimensi pertama sebagai jumlah data maksimal yang ditampung. Dimensi kedua adalah jumlah data pada kolom. Static boolean check sama dengan false untuk cek kondisi yang nantinya berguna saat menambah atau menghapus atau mengedit data. Static in top yaitu panjang array yang sudah terisi oleh data yang diinput. Public static void isi sementara, seperti yang dapat dilihat, film di sini telah diurutkan film-film dan tahun serta ID-nya. Ini kita isi array sementara biar nanti tidak susah untuk menambahkan datanya satu persatu lagi. Di bawahnya ada public static void update table. Ini metode untuk mengupdate tampilan dari array ke table. Di bawahnya ada
For in J sama dengan 0, J lebih daripada top, J plus plus. Ini untuk mengisi tabel lagi yang sudah diurutkan. Kode if array J equals 0 itu seleksi if agar array yang sudah dihapus atau arraynya diisi 0, tidak lagi ditampilkan. Lalu pada nomor yang ke 90-an ada kode public static void hapus film string ID, yaitu ini merupakan metode untuk menghapus film dengan parameter ID film yang ingin kita hapus. Lalu di sini terdapat metode while dan if yang digunakan untuk loop untuk mencari ID yang sesuai di array. Lalu di bawahnya lagi ada metode untuk edit film berparameter kolom-kolom yang akan diedit, yaitu public static void edit film, string ID, string judul, string pengarang, string penerbit, dan string tahun. Terus di bawahnya lagi ada yang ini merupakan metode di nomor 147 merupakan metode insertion sort untuk mengurutkan array dengan parameter array yang akan diurutkan dan angka, yaitu kolom yang dijadikan patokan pengurutan. Public static void insertion sort string array string angka. If integer pairs in array, yaitu kondisi jika array setelahnya lebih kecil dari sebelumnya, konversi dari string ke integer agar dapat dibandingkan. For in K sama dengan 0, yaitu jika kondisi terpenuhi, maka sweep array-nya digunakan loop lagi karena untuk sweep in dimensi kedua juga. Ada update table array untuk mengupdate table, biar tabelnya itu mengatur ulang tampilannya. Public daftar film, konstruktor untuk kelas daftar filmnya, in mouse X dan in mouse Y, yaitu variabel yang nantinya untuk menggeser window. Lanjut ke bawah, ke 440-an. Terdapat kode untuk tombol tambah yang akan membuka kelas tambah, yaitu private void tambah button action performance. Terdapat kode metode untuk tombol edit, yaitu private void edit button action performance, dan terdapat untuk tombol hapus, yaitu private void hapus button action performance. Lalu di bawahnya lagi ada untuk tombol logout, private void logout button action performance, dan untuk terakhir metode untuk tombol exit. Di sini jika kita akan ditampilkan konfirmasi apakah kita ingin keluar atau tidak. Jika kita memilih yes, maka kita akan otomatis keluar dari programnya, dari aplikasinya. Di sini ada juga metode untuk tombol minimize, yaitu private void minimize button mouse click, dan metode untuk mengambil nilai variabel user di kelas login, yaitu private void user property change, dan di bawahnya lagi ada metode untuk pilihan combo box saat memilih metode pengurutan data. Private void pilih CB action performance. Di bawahnya lagi ada metode untuk menampilkan isi film sementara saat aplikasi diluncurkan, yaitu private void JLabel property change. Selanjutnya kita akan beralih ke kode tambah. Di atas di bawah public class terdapat
kode inmos X, inmos Y. Ini merupakan kode untuk variabel merupakan variabel yang digunakan sebagai untuk menggerakkan window. Public void kosongkan form merupakan metode untuk mengosongkan form. Public void set font metode untuk font default dari text field. Nah, di 280-an terdapat metode untuk mereset atau mengosongkan form, yaitu private void reset button action performed. Dan ini merupakan di 300-an merupakan metode untuk tombol tambah. Untuk agar nantinya kalau kita menekan tombol tambah itu, maka akan menambah ke dalam daftar film. Nah, terdapat juga kode untuk mengecek apakah sudah ada ID film yang sama di daftar film. For in I sama dengan 0, daftar film. Yang di bawahnya if ID length merupakan untuk kita mengecek maksimal ID film adalah 3 digit. Jadi kita tidak bisa masukkan ID film melebihi angka itu, melebihi 3 digit. Lalu saya rasa cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari Java Edit. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan banyak. Mungkin saya akan menjelaskan dari garis-garis besarnya saja, yaitu backset program ialah awalan untuk kemasan program. Import Java seperti font, import Java event, given itu semuanya adalah untuk memanggil library dari masing-masing fungsi. Public class edit itu untuk memanggil metode kelas hapus. Inmos X, inmos Y itu untuk digunakan untuk menggerakkan Windows, dan public void kosongkan from itu untuk metode kosongkan from pada from tersebut, kayak ID field, judul field, tahun field, dan public font font itu untuk font tulisan kayak ini. Dan kita lanjut lagi, langsung saja ke public edit init komponen. Public edit komponen itu ialah untuk memanggil private class dari init komponen, untuk memanggil kelasnya. Dan private point itu ialah untuk label untuk ngeklik mouse
menggerakkan mouse-nya, private font in mouse click, sama seperti header font itu untuk header frame yang biasa di atas tulisan login gitu. Reset button itu ialah untuk mereset tombol, dan hapus button edit film, private font edit film. Lanjut lagi ke bawah. Private point ID field key phrase itu untuk kunci private. Lanjut lagi ke bawah. Lanjut bawah tak. Mungkin dari 389 sampai seterusnya itu mungkin data-data untuk background atau background untuk tampilan awalnya. Oke, kita lanjut lagi ke hapus mungkin. Yang hapus ini enggak jauh beda sama yang edit tadi. Package program ialah awalan untuk kemasan program. Import Java sama event Java, swing image icon, import Java itu semua untuk memanggil library dari masing-masing fungsi. Dan public class hapus extend itu ialah untuk memanggil metode class hapus. Dan inmost X, inmost Y itu untuk menggerakkan Windows, digunakan sebagai menggerakkan Windows. Dan public kosong confirm itu untuk metodenya kosong from ID field. Dan kita lanjut lagi ke private fed in component. Langsung saja lanjut ke
init komponen. Dan kita ini aja private file JLabel itu ialah untuk label mouse, dan either mouse klik itu untuk mengklik Java, dan private jpanel mouse threads untuk ngedrag ini semua Java, dan private point reset button action itu untuk mereset buttonnya, dan private point hapus itu untuk menghapus button. Private point ID field cache type itu untuk kunci type-nya, untuk membuat kunci type. Dan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu sistem informasi bioskop adalah aplikasi yang kami buat untuk mengelola manajemen bioskop, yang dimana data-data yang terdapat yaitu berupa data film, jadwal tayang dari film, tahun film, dan pemproduksi dari film tersebut yang sangat berguna kepada para penikmat film bioskop. Harapan kedepannya semoga aplikasi ini dapat kami kembangkan lagi agar perjalanannya lebih baik dan juga tampilannya juga semakin menarik. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kesilapan, kami minta maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih.